Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar dari metodologi penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian. Untuk anggota kelompok 1 itu ada saya, Iwan Gedarasana, kemudian ada Ayu Hartini, dan juga rekan Ide Bagus Kadi Sudika Puji. Nah, pokok bahasan untuk video presentasi pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian metode dan juga metodologi penelitian. Kemudian yang kedua yaitu adalah fungsi metodologi penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ciri-ciri penelitian. Kemudian yang keempat ada tahap-tahap penelitian. Yang kelima ada peranan metode dalam penelitian. Yang keenam yaitu adalah syarat-syarat metode penelitian. Yang ketujuh itu syarat-syarat menjadi peneliti. Yang kedelapan yaitu perkembangan metodologi penelitian. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, teman-teman, mari kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metode dan metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau teknik yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Metode penelitian mencakup berbagai pendekatan seperti metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan. Sedangkan metodologi penelitian merupakan kajian tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Metodologi mencakup konsep, prinsip, dan strategi yang mendasari pemilihan dan penerapan metode penelitian yang digunakan. Dengan kata lain, metodologi memberikan landasan filosofis dan logis bagi penggunaan metode dalam penelitian. Pembahasan yang kedua, yaitu fungsi metodologi penelitian. Menurut Creswell, metodologi penelitian berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membimbing peneliti dalam menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Beberapa fungsi metodologi penelitian. Pertama, menentukan pendekatan penelitian. Metodologi penelitian membantu dalam memilih pendekatan yang sesuai, seperti penelitian kuantitatif, yaitu yang berbasis angka dan statistik, kualitatif, yaitu penelitian yang berbasis pemahaman dan interpretasi, dan metode campuran, yaitu kombinasi keduanya. Pemilihan pendekatan ini tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, serta bagaimana data akan dianalisis. Kedua, memandu pengumpulan data. Metodologi memberikan panduan tentang bagaimana data akan dikumpulkan, apakah melalui survei, wawancara, eksperimen, observasi, atau studi literatur. Dengan metodologi yang jelas, data yang dikumpulkan akan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menjamin validitas dan reliabilitas. Validitas yaitu memastikan bahwa penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas yaitu menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat diulang dengan hasil yang konsisten jika metode yang sama digunakan kembali. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ciri-ciri penelitian. Beberapa ciri utama untuk penelitian yang baik. Yang pertama, sistematis. Penelitian yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang jelas dan tentunya berurutan. Penelitian tidak dilakukan secara sembarangan atau tanpa perencanaan yang matang. Proses sistematis dalam penelitian biasanya mencakup yang pertama, identifikasi masalah, kemudian penyusunan atau perumusan tujuan penelitian, kemudian penyusunan hipotesis jika diperlukan, selanjutnya yaitu pengumpulan data, lalu analisis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Ciri yang kedua, logis dan rasional. Setiap langkah dalam penelitian harus didasarkan pada logika dan pemikiran yang rasional. Hal ini berarti bahwa penelitian harus memiliki dasar teoritis yang kuat, serta menggunakan metode yang masuk akal dalam menjawab pertanyaan penelitian. Ciri yang ketiga, empiris. Penelitian harus berbasis pada data faktual atau observasi langsung terhadap fenomena yang dikaji. Artinya, data dikumpulkan harus diperoleh melalui pengalaman nyata, baik dalam bentuk eksperimen, survei, wawancara, atau observasi. Dalam penelitian kuantitatif, misalnya, data dikumpulkan melalui pengukuran yang dapat diuji secara statistik. Sedangkan pada penelitian kualitatif, data diperoleh melalui interpretasi terhadap fenomena yang diamati. Seperti yang dikemukakan oleh Newman, penelitian yang baik harus berbasis pada bukti empiris yang dapat diverifikasi.
bukan hanya sekedar spekulasi atau opini pribadi. Baik, di sini saya Ayu Hartini akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu mengenai tahap-tahap penelitian, yang dimana terdapat 4 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu mengamati fenomena atau isu yang menarik untuk diteliti. Kemudian yang kedua yaitu meninjau literatur atau penelitian terlebih dahulu untuk menemukan kesenjangan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan masalah yang memiliki relevansi akademik atau praktisi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perumusan tujuan dan hipotesis, yang dimana terdapat 2 perumusan. Yang pertama yaitu terdapat tujuan penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis penelitian, yang dimana jika di dalam penelitian itu bersifat kuantitatif, maka yang dimaksud adalah dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya melalui data yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Yang pertama yaitu mengkaji teori yang mendukung penelitian. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis penelitian terdahulu untuk melihat hasil yang sudah ada. Kemudian yang terakhir yaitu mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang bisa dijadikan dasar penelitian terbaru. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pemilihan metode dalam penelitian. Yang pertama yaitu kita perlu memperhatikan jenis penelitian. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini terdapat 3 teknik. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan teknik yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Yang kedua, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu akurat dan representatif. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari bias dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya yaitu mengenai analisis dan interpretasi data, yang dimana yang pertama yaitu dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini kita dapat menganalisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan software seperti SPSS atau Excel untuk menganalisis data. Kemudian yang ketiga yaitu menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, yang kedua itu dalam penelitian kualitatif, yang dimana dalam penelitian kualitatif ini data dianalisis menggunakan metode coding atau analisis tematik. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul dari wawancara atau observasi yang telah dilakukan. Selanjutnya itu mengenai penyusunan laporan dan penyajian hasil, yang dimana yang pertama yaitu menjelaskan mengenai struktur laporan penelitian yang biasanya meliputi 1. Pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu ada kajian pustaka. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir yaitu membahas mengenai kesimpulan dan saran. Selanjutnya yang kedua yaitu membahas mengenai penyajian hasil dari penelitian. Kita dapat mempublish dalam jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu dipresentasikan dalam seminar atau konferensi akademik. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dan saran, yang dimana pada kesimpulan ini kita dapat merangkum temuan utama berdasarkan analisis data. Kemudian yang kedua yaitu saran, yang dimana pada saran ini kita dapat memberikan sebuah rekomendasi untuk penelitian mendatang atau aplikasi praktis dari hasil penelitian kita. Selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu mengenai peranan metode dalam penelitian, yang dimana yang pertama dapat memberikan struktur yang sistematis. Maksudnya itu dapat mengatur seluruh tahapan penelitian secara logis dan sistematis. Kemudian yang kedua yaitu menjamin kredibilitas penelitian, yang dimana dapat memungkinkan penelitian itu dilakukan secara transparan dan dapat diuji kembali oleh penelitian lain untuk memastikan kebenarannya. Kemudian untuk materi yang keenam yaitu mengenai syarat-syarat metode penelitian. Pertama yaitu sistematis, yaitu dapat mengikuti langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Kemudian yang kedua yaitu harus objektif, di mana tanpa adanya pengaruh subjektivitas dari penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu replikatif, yang dapat direplikasi atau diulang oleh penelitian lain. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat seseorang untuk menjadi seorang peneliti. Syarat yang pertama, seorang peneliti harus memiliki penguasaan ilmu yang mendalam, yang dimana memiliki pemahaman yang kuat mengenai teori, konsep, dan juga metode yang sedang berlaku di bidang yang sedang ditelitinya. Kemudian yang kedua, seorang peneliti harus memiliki sikap yang kritis dan juga netral, yang dimana dia mampu mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, serta menilai data dengan cara yang objektif
tanpa terpengaruh oleh pandangan pribadi. Kemudian yang ketiga, seorang peneliti harus memiliki etika penelitian sebagai landasan integritas, yang dimana seorang peneliti harus memastikan bahwa penelitian tersebut tidak hanya valid dari sisi akademis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Nah, selanjutnya, seorang peneliti juga harus memiliki ketekunan dan juga ketahanan diri, yang dimana kesuksesan penelitian seringkali lebih ditentukan oleh kemampuan peneliti untuk terus bertahan meskipun menghadapi kegagalan. Kemudian yang kelima, seorang peneliti harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, yang dimana hasil penelitian yang sangat baik jika tidak dikomunikasikan dengan cara yang mudah dipahami, maka dampaknya juga akan terbatas. Kemudian syarat yang terakhir yaitu seorang peneliti harus memiliki penguasaan teknologi untuk inovasi. Peneliti yang tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik akan tertinggal dalam mengoptimalkan data yang diperoleh dalam penelitian. Kemudian materi yang ke-8 yaitu adalah bagian perkembangan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu adalah pendekatan tradisional ke pendekatan modern. Penelitian yang didominasi oleh pendekatan tradisional akan cenderung kaku dan juga bersifat linier. Kemudian yang kedua yaitu adalah perpaduan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Pendekatan yang sebelumnya dianggap bertentangan, kini seringkali digabungkan dengan metode campuran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pergeseran ke penelitian partisipatoris, yang dimana melibatkan partisipasi aktif dari subjek penelitian yang memberikan masukan langsung ke dalam proses penelitian. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan teknologi dalam penelitian. Teknologi digital kini memainkan peran penting dalam pengumpulan, analisis, dan juga penyebaran data. Kemudian yang kelima, munculnya pendekatan multidisipliner, yang dimana berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu adalah fokus kepada penelitian terapan. Saat ini, penelitian terapan yang bertujuan memecahkan masalah praktis akan menjadi semakin penting. Nah, berdasarkan materi yang tadi disampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metodologi penelitian berperan penting dalam memastikan validitas dan reliabilitas penelitian melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Kemudian yang kedua, metodologi penelitian menentukan cara pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis. Kemudian yang terakhir, seiring perkembangan ilmu, metodologi terus beradaptasi dengan integrasi metode, teknologi, dan pendekatan multidisipliner untuk menghasilkan temuan yang lebih akurat dan juga relevan. Baik, sekian video presentasi dari kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf dan kami tutup dengan mengucapkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.